Di saat yang sama, Lala ini malah sering nengok Mbak Sum ini lebih banyak ngobrolnya berdua sama si Fahmi. Lala sama ini nggak tahu pasti apa yang sedang mereka obrolkan, tapi dari sekilas gestur dan juga ucapan-ucapan Mbak Sum ini, Lala dapat menyimpulkan kalau mereka itu sedang membicarakan seseorang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian malam ini, waes? Semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan dan keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat antusiasme kalian dalam perayaan Diamond Celebration ini. Senang sekali, wah. Aku ngelihatnya betul aja. Jadi makin semangat lagi nih buat upload video supaya kita sama-sama bisa kenyang seminggu, ya kan? Nah, buat kalian yang sudah nyimak video aku dari hari Senin kemarin sampai hari ini, sampai di video ini, nantikan kuis yang akan aku umumkan di akhir video ini buat kalian yang mau berkesempatan mendapatkan uang tunai senilai Rp500.000 untuk 10 orang pemenang. Dan apa kabar nih yang lagi bikin konten Mana Dia Omara? Masya Allah. Aku udah lihat beberapa yang udah ngumpulin di awal nih, mantap semua dong. Dan silakan juga nih yang masih mau bergabung, masih ada waktu sampai besok. Sampai besok Sabtu siang jam 12 siang. Supaya kalian bisa berkesempatan mendapatkan hadiah utama dari kita, yaitu Android dan juga MacBook. Semoga berhasil ya, jangan ngebul-ngebul kali, santai ya, buat have fun aja ini ya kan. Nah, jadi wak, di malam ini aku hadir kembali lagi untuk menemani kalian dengan membawakan satu KHW spesial. Kisah malam ini bercerita tentang seorang teman yang menyimpan rahasia besar. Sesuai dengan peribahasa diam-diam menghanyutkan nih wak ya, temannya Wawa dalam kisah ini juga kayak gitu. Wawa tuh sama sekali nggak nyangka kalau temannya ini bisa melakukan perbuatan yang sangat-sangat nekat. Memang nggak ada teror penampakan hantu, pocong, genderuwo, kuntilanak di sini nggak ada, tapi kisah ini betul-betul membekas sekali dalam hidupnya Wawa, dan bahkan kisah ini kuanggap lebih seram Wak dari penampakan-penampakan hantu tuh. Ya, nah perbuatan apakah itu? Ini aku kasih warning di awal nih Wak ya. Kalian harus nonton video ini sampai habis. Karena selain kalian juga menantikan kuis buat giveaway kita itu nanti di akhir kisah ini juga ada sebuah fakta mencengangkan yang akan aku spill di akhir aja. Ya, nah penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cekeran. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Lala. Halo Lala. Nah, jadi kisah ini bermula pada sekitar tahun 2008 ke 2009 gitu lah Wak. Ketika Lala ini masih menempuh pendidikan SMA di salah satu kota yang ada di Sumatera. Nah, pada saat itu sekolahnya Lala ini menerapkan sistem rolling Wak, di mana semua kelas ini akan dirombak ulang setiap masuk tahun pelajaran baru. Nah, dengan begitu teman-temannya Lala dari kelas 1 sampai kelas 3 ini ya beda-beda semua Wak. Dia pun nggak tahu nih pas nanti naik kelas 2 dia bakal sekelas sama siapa, kelas 3 sekelas sama siapa kayak gitu, karena memang di rolling ya kan. Nah, tapi Wak, meskipun teman-teman sekelasnya Lala ini selalu dirombak, hal itu tidak membuat Lala ini canggung, karena dia ini memang suka bergaul orangnya dan juga gampang akrab Wak dengan siapa saja. Dan sejak awal masuk SMA, Lala ini sudah mengenal banyak sekali teman dari luar kelasnya. Jadi ketika Lala ini naik kelas dan mendapatkan teman-teman baru, sebenarnya kebanyakan Lala ini udah kenal lebih dulu nih sama teman-teman barunya karena Lala suka bergaul. Nah, pas Lala ini naik ke kelas 3 SMA Wak, dia masuk ke kelas 3 IPS 1. Dan sama seperti sebelumnya, pada saat itu Lala ini juga sudah mengenal hampir semua teman baru di kelasnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Lala ini baru sadar kalau ternyata ada satu murid laki-laki di kelasnya itu, di 3 IPS 1 itu, yang dia nggak pernah kenal. Dan bahkan dia tuh nggak pernah lihat sebelumnya si anak ini nih, namanya Fahmi ya. Nah, Fahmi ini adalah orang yang sangat pendiam, tertutup, terus dia tuh nggak punya banyak teman Wak. Dia kemana-mana selalu sendiri. Fahmi pun hampir nggak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah tuh loh Wak. Bahkan sekedar pergi ke kantin sama kawan-kawan pun nggak ada kayak gitu loh. Nah, terus ketika memasuki semester 2, sebagai anak kelas 3 SMA, Lala dan teman-teman kelasnya ini pun mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan belajar untuk persiapan kelulusan. Dan karena Lala ini termasuk murid yang lumayan pintar lah gitu di kelasnya Wak, dia ini ranking 1 gitu di sana kan. Lala ini pun jadi sering membantu teman-temannya dalam mengalami kesulitan belajar, dan salah satunya yaitu ya Fahmi. Nah, pada saat persiapan kelulusan itu, di sanalah Fahmi ini beberapa kali bertanya ke Lala Wak, berusaha dekat ini, bertanya terkait materi pelajaran yang memang tidak dia paham. Dan itu adalah kali pertamanya Lala tuh berinteraksi sama Fahmi Wak. Nah, lalu karena saat itu anak-anak kelas 3 ini banyak yang udah mulai ambil les, Fahmi ini pun nanyalah ke Lala, "Lah, kok les di tempat A juga ya?" katanya. "Iya, aku les di A itu." "Kenapa?" kata si Lala kan. "Aku pengen juga lah les di situ, gimana cara daftarnya?" Gampang kok. Cara gini, nanti kok ambil kelas yang ini. Pokoknya dijelasin lah semua sama Lala kan. "Oh gitu, ya udahlah, boleh nggak nanti kalau misalnya kita ambil kelasnya bareng aja supaya kita sekelas?" kata Fahmi kayak gitu. "Oh boleh, nggak apa-apa."
apa-apa, yuk kita bareng aja, kata Lala kan. Dah lah tuh. Nah karena Fahmi ini mau ikut les di tempat yang sama dengan Lala, Fahmi pun menawari Lala untuk berangkat les bareng, Wak. Kebetulan pada saat itu Fahmi ini udah punya mobil sendiri sehingga dia bisa ngejemput Lala. Nah karena mereka ini sering les bareng, Lala pun ya jadi semakin sering berinteraksi lah sama si Fahmi itu kan. Dan dari situlah Lala ini jadi tahu lebih banyak lah mengenai latar belakang Fahmi dan juga keluarganya. Hal pertama yang diketahui sama Lala adalah ternyata Fahmi sama si Lala ini tinggal di satu kawasan yang sama, Wak. Jadi rumahnya Lala itu berada di komplek atas, nah rumahnya Fahmi itu ada di komplek bawah. Ternyata baru tahu. Dan karena mereka ini tinggal sekomplek, sebenarnya Lala ini sering lewat kok depan rumahnya Fahmi itu, tapi selama ini ya Lala nggak tahu siapa yang tinggal di rumah itu, karena setiap kali Lala lewat depan rumah tuh yang ternyata rumah Fahmi itu, rumah tuh macam sepi kali. Lala hanya menduga kalau pemilik rumah itu pasti orang yang berada kali, karena rumahnya cukup besar, Wak, luas, megah lah gitu kan. Nah dugaan Lala tadi ternyata juga nggak salah, Wak. Fahmi dan keluarganya ini, which is si pemilik rumah tadi, ternyata memang orang yang berada lah gitu. Oh keluarganya mantap lah pokoknya. Nah dah kan, nah kita balik lagi ke cerita, Wak. Pada saat itu Lala dan Fahmi ini masih rutin tuh berangkat les bareng. Tapi mereka nggak berdua aja, Wak. Ada satu lagi teman kelas mereka yang kebetulan les di tempat yang sama, namanya Indi. Nah sebelumnya Indi sama Lala ini memang temenan, gara-gara mereka tuh ya sama-sama pintar lah gitu. Lala ya juara 1, Indinya juara 3, kayak gitulah. Alhasil Fahmi, Lala sama Indi ini pun ya semakin akrab lah dan jadi satu circle pertemanan untuk berangkat ke les. Mereka sering tuh, Wak, kemana-mana bertiga, berangkat les bareng, belajar bareng, nongkrong bareng, pas sudah pulang les, cerita-cerita, bercanda-canda dan lain-lain. Tapi, Wak, meski Lala sama si Indi dan Fahmi ini udah satu circle pertemanan lah gitu kan, bisa dibilang lumayan akrab lah kan selama les bareng ini, anehnya kalau udah misalnya nyampe ke sekolah nih, sikap Fahmi ini bakal kembali seperti semula, bakal balik ke setel awal lagi, berubah lagi jadi Fahmi yang pendiam, tertutup dan lebih suka sendiri. Jadi nggak mau juga gabung sama si Lala sama siapa ini Indi. Padahal Lala sama Fahmi satu kelas loh, Wak. Tapi kalau misalnya mereka udah di sekolah dan mereka nggak main bareng gitu, mereka akrabnya waktu di luar aja pas lagi les itulah. Lagi-lagi di sini sikapnya Fahmi ini sempat membuat Lala nih heran. Tapi di situ Lala ini mikir, oh mungkin Fahmi ini di sekolah jadi pendiam karena di sekolah lebih rame mungkin, jadi lebih banyak orangnya, jadi mungkin dia nggak pede apa kayak gimana. Mungkin dia lebih nyaman berinteraksi di luar sekolah aja pas kita lagi bertiga-tiga aja nih sama si Indi. Ya udahlah biarin aja lah. Yang penting aku udah tahu kok sifat aslinya si Fahmi, dia nggak sependiam itu kok. Dah lah tuh, Lala pun nggak mempermasalahkan sikap Fahmi yang balik ke setelan awal tadi, yang balik jadi pendiam lagi pada saat di sekolah. Dibiarinnya aja lah. Pun nanti waktu mereka kumpul bertiga aja, mereka pun tetap kembali bercanda-canda kok, tetap cerita-cerita seperti biasa kok gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu hari mereka ini lagi ngobrol-ngobrol lah gitu. Nah si Indi ini cerita ke Lala sama si Fahmi juga kalau pada saat itu dia lagi galau maksimal kali lah, Wak, karena ada masalah sama pacarnya. Indi bilang, ya aku habis berantem hebat lah sama pacar aku harus kayak gimana ya biar aku bisa baikan lagi sama dia kayak gitu. Nah menanggapi curhatan Indi, tiba-tiba si Fahmi ini memberikan satu saran yang sangat tidak terduga. Di situ Fahmi bilang, lagi galau? Udah kita ke dukun aja, kata dia kayak gitu. Ke dukun, jangan ngaco lah kami. Emang bisa ke dukun? Kata si Indi lagi, bisa. Aku ada kenalan dukun namanya Mbak Sum. Mau coba ke sana nggak? Kata Fahmi antusias, Wak. Nah mendengar saran itu sebenarnya Lala penasaran juga, Wak, ini dukun ini ya cara kerjanya kayak gimana ya? Emang betulan dukun itu bisa bikin orang jatuh cinta sama orang lain? Emang bisa bikin pacarnya Indi ini luluh lagi terus mau balikan lagi sama Indi? Kayak gimana ya cara kerjanya dukun ya? Kayak gitu. Nah di sela-sela pemikiran itu tiba-tiba si Indi ini nanya sama Lala, gimana lah ke dukun kita? Kata dia kayak gitu. Lala jawab, ya terserah kau. Tapi kalau misalnya kau pun memang mau ke sana, nggak usah serius-serius sekali Landi. Buat iseng-iseng aja, buat seru-seruan aja ya. Kata si Lala kayak gitu. Karena Lala juga penasaran nih kayak gimana ya dukun tuh gitu loh. Nah dah tuh karena Indi ini udah hopeless sekali, dia nggak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya dia pun mengiyakan saran dari Fahmi tadi, ke dukun. Lalu beberapa hari kemudian mereka bertiga datanglah ini, Wak, betul ke rumahnya Mbak Sum nih, dukun kenalannya Fahmi, diantar sama Fahmi lah tentunya. Nah sesampainya di sana Lala yang nggak ngerasa aneh dengan rumahnya Mbak Sum itu dari luar. Rumahnya terlihat sederhana aja ya, sebagaimana rumah-rumah yang lain lah gitu. Tapi ketika mereka bertiga masuk ke sana, disitulah Lala ngeh kalau rumahnya Mbak Sum ini nggak ada ruang tamunya, Wak. Jadi pintu depan rumah tuh langsung terhubung dengan ruangan praktek beralaskan tikar yang di dalamnya terdapat ya benda-benda sesembahan gitu. Mbak Sumnya udah duduk dekat situ, udah siap-siap mau ritual lah gitu kan. Dan selama berada dalam ruangan itu, Lala sama Fahmi
Fahmi yang cuma lebih banyak diam, Wak. Sedangkan yang paling banyak berinteraksi sama Mbak Sum itu ya cuma Indi, karena kan memang Indi yang lagi ada masalah kan, Indi yang lagi pengen pakai jasanya dukun ini kan. Lala sama Fahmi tengok aja gitu. Dan setelah Indi ini selesai berkonsultasi dengan Mbak Sum ini, mereka bertiga pun kemudian pulanglah ke rumah masing-masing. Dah, hari pertama datang ke dukun, si Lala berpikir, oh kayak gini ya caranya dukun, memang betul kok ada sajennya, ada jampe-jampe, ada asap-asap, kayak gitulah. Oh ada kayak gitu ya rupanya. Dan sebenarnya juga kedatangan mereka ke rumahnya Mbak Sum itu udah cukup menjawab rasa penasarannya Lala terhadap dunia perdukunan, Wak. Dan setelah rasa penasarannya itu terjawab, Lala tuh udah nggak ada keinginan lagi untuk datang ke sana, Wak. Tapi ternyata hal itu berbeda dengan apa yang dirasakan sama si Indi, sama kawannya ini. Karena Indi ini udah tahu gimana rasanya konsultasi sama dukun, Indi ini pun terdorong lagi buat ngulang hal yang sama. Jadi macam ketergantungan gitu loh, Wak. Aku juga pernah dengar kalau misalnya sekali kau sudah pernah ke dukun, nah besok-besok tuh kalau ada terjadi apa-apa aku tanya sama dukun lagi, teman-teman, ada rasa ketergantungan lah gitu. Wah, ini yang dirasakan sama si Indi. Dan setiap kali Indi mau konsultasi lagi sama Mbak Sum, ya Indi yang pasti selalu minta ditemanin Lala sama Fahmi lah. Di sisi lain Fahmi yang mau aja, malah dia yang lebih semangat, Wak. Cuma berbeda sama si Lala. Lala nih ngerasa kok Indi ini kayak kebablasan. Kan di awal aku cuma bilang iseng-iseng aja, kenapa jadi kita sering bolak-balik ke sana. Cuma sisi lain Lala juga nggak enak kalau misalnya nolak permintaan Indi, Wak. Secara kan mereka satu paket gitu kan. Nah, alhasil semakin sering Indi berkonsultasi sama Mbak Sum, otomatis ya semakin sering juga lah Fahmi sama si Lala ini datang ke tempatnya Mbak Sum ini. Tapi, Wak, ya di sini meskipun mereka bertiga ini cukup sering datang ke rumahnya Mbak Sum, hal itu tuh nggak membuat Lala, bahkan juga Indi nih yang lagi praktek ini, langsung bisa akrab sama Mbak Sum loh, Wak. Enggak. Dari sejak awal mereka datang, Mbak Sum ini tuh selalu membatasi obrolan di antara mereka. Bahkan untuk ngobrol pun ya cuma sesekali aja ketika memang diperlukan. Jadi Mbak Sum tuh nggak banyak ngomong, kayak memang nggak mau akrab sama mereka bertiga kecuali lagi praktek lah gitu, ha. Sama Indi yang lagi praktek aja nggak akrab, apalagi sama si Lala, ya kan. Namanya dari hal itu Lala jadi mikir, oh mungkin Mbak Sum ini sangat membatasi interaksi di antara mereka siapapun itulah supaya bisa dianggap lebih profesional kali ya, kayak gitu kan. Nah, Lala pun nggak mempermasalahkan sikap Mbak Sum sama dia ataupun sama si Indi. Tapi anehnya, Wak, pada saat itu Lala ini dia notice sesuatu. Ketika Mbak Sum ini sangat membatasi obrolan antara dia dan juga Lala dan juga Indi, di saat yang sama Lala ini malah sering nengok Mbak Sum ini lebih banyak ngobrolnya berdua sama si Fahmi. Ya memang sih mereka kan kenal duluan, orang Mbak Sum juga dikenalinya dari si Fahmi ya kan. Cuman waktu itu yang mereka tuh sering ngobrol mojok berdua lah kayak gitu, Wak. Lala sama ini nggak tahu pasti apa yang sedang mereka obrolkan. Tapi dari sekilas gestur dan juga ucapan-ucapan Mbak Sum ini, Lala dapat menyimpulkan kalau mereka itu sedang membicarakan seseorang yang Mbak Sum benci. Dan sepertinya Fahmi juga kenali sama orang yang dibenci itu. Setiap kali membicarakan orang itu, Wak, Mbak Sum ini sering terlihat marah, bahkan sampai ngebentak-bentak, bahkan sampai ngucapin kata-kata kasar lah gitu. Jadi dia tuh macam lagi muntap kali sama orang ini tapi ngomongin ke si Fahmi. Nah, karena lama-kelamaan obrolan antar mereka berdua ini sering didengar, ya loh, cara setiap kali datang ke sana pasti ngobrolin itu, pasti ngebentak-bentak orang itu, pasti ngata-ngatain orang itu. Ya Lala ini jadi penasaran juga kan, ini mereka ini lagi ngomongin siapa nih, kan? Akhirnya pada suatu hari Lala ini nanyalah ke si Fahmi, Mbak Sum tadi itu kenapa marah-marah terus? Emang kalian lagi ngomongin siapa sih? Kata si Lala kayak gitu. Nah, Fahmi jawab, oh itu loh Mbak Sum tuh lagi ngomongin dukun saingan dia, katanya. Oh emang ada saingan pula dia? Kenapa? Emang ada apa? Ya biasalah persaingan antar dukun, kata si Fahmi lagi kayak gitu. Nah, setelah mendengar jawaban Fahmi, ya udah Lala nggak nanya lebih lanjut lagi, Wak. Lala cuma tahu kalau oh ternyata Mbak Sum ini lagi ada masalah sama dukun saingannya. Jadi dia muntap-muntap ceritalah dia ke si Fahmi kayak gitu ya. Nah, adalah tuh kan, seiring berjalannya waktu, Lala, Indi, Fahmi pun semakin akrab lagi. Mereka ya sebagaimana orang yang berteman baik lah, Wak. Pada saat itu mereka juga saling support satu sama lain, karena sebentar lagi mereka akan lulus SMA nih, mau masuk kuliah. Mereka juga sering tuh sharing tentang rencana masing-masing mereka, Wak, habis ini mau kuliah di mana, ambil prodi apa, dan lain-lain. Nah, dari obrolan itu, Lala cerita kalau dia ini pengen kuliah keluar kota, ke Jogja. Sedangkan Indi pengen kuliah di Sumatera aja tuh, di kota itulah. Sementara Fahmi dia nggak tahu tuh mau kuliah di mana, belum tahu lagi aku kayak gitu. Nah, semakin mendekati hari kelulusan dan kampus-kampus juga sudah mulai membuka pendaftaran nih, Fahmi ini, Wak, masih belum cerita lagi dia pengen kuliah di mana. Sementara itu Lala ini udah mulai mendaftar, Wak, di salah satu kampus swasta yang ada di Jogja, dan alhamdulillahnya dia dinyatakan lolos di program studi hukum. Nah, dengan diterimanya Lala di kampus itu berarti udah fix lah kan Lala bakal kuliahnya di Jogja. Tapi masalahnya pada saat itu Lala ini tidak menemukan teman lain, Wak, yang juga mau kuliah di Jogja itu. Wah, sempat khawatir si Lala itu nanti aku di Jogja nih sama
siapa? Gimana nanti kalau ternyata aku harus ngerantau sendirian dari Sumatera ke Jawa? Nanti di sana aku bakal punya teman apa enggak ya? Dan selain Indi sama Fahmi, Wak, teman-teman sekelasnya Lala yang lain tuh juga hampir semuanya memilih kuliah di kota yang sama, di kota tempat SMA mereka itu. Nggak banyak yang keluar kota, apalagi ke Jogja. Pun kalau ada yang di Jogja, Lala nggak kenal sama kawannya itu. Nah, Lala cerita kalau itu kan kekhawatirannya itu kepada dua temannya ini, Indi dan Fahmi. Bahkan Wak, saking khawatirnya sampai-sampai Lala itu juga nangis. Dia kayak, aduh aku kayak gimana nanti di sana siapa teman aku, kayak gitu. Sedepresi itu juga terpikir sama dia lah pokoknya masalah itu. Tapi karena di situ memang posisinya Indi ini pengen kuliahnya di Sumatera, sedangkan Fahmi ini entahlah dia mau kuliah di mana kan. Alhasil ya udah Indi sama Fahmi pun ya nggak bisa membantu banyak, Wak. Kalau misalnya kekhawatiran Lala cuma sebatas ya aku takut pergi ke warung sendirian, misalnya nih Fahmi sama si Indi kan pasti bilang oh ya udah nanti aku temenin gitu kan. Tapi ini kan beda masalahnya kan. Lala ini khawatir dia ini mau kuliah di Jogja sendirian, ya nggak mungkin lah Indi sama Fahmi ini bilang ya udah aku temenin juga aku kuliah di Jogja, kan nggak mungkin kayak gitu. Dah lah akhirnya yang bisa dilakukan sama Fahmi dan Indi ya cuman sebatas mensupport dan meyakinkan Lala kalau semuanya bakal baik-baik aja kok Lala, tenang aja lah, kok pasti di sana nanti dapat kawan baru lagi lah kayak gitu. Nah bersamaan dengan itu ya udah Lala pun mulai pasrah, Wah, betul-betulan pasrah dia. Lala betul-betul nggak nemu nih teman yang bakal kuliah di Jogja juga. Akhirnya Lala pun meyakinkan dirinya sendiri kalau udahlah tenang aja lah, nanti insya Allah di Jogja pasti aku akan mendapatkan teman baru sehingga aku juga nggak ngerasa kesepian di sana gitu kan. Dah lah tuh akhirnya tibalah waktunya dimana Lala ini berangkat, merantaulah dia ke Jogja. Sesampai di Jogja, Wak, Lala pun mulai mempersiapkan diri untuk masuk kuliah. Dan ketika perkuliahan ini akan segera selesai, disitulah Lala baru mendapatkan kabar yang membagongkan. Ingat kan tadi aku cerita apa? Si Fahmi ini kan masih belum tahu dia pengen kuliah di mana ya kan. Nah ternyata pada saat itu Fahmi ini juga kuliah di Jogja, bahkan di kampus dan di prodi yang sama si Lala. Bayangkan sama kalian, di sana satu kampus. Nengok itu ya Lala langsung marah-marah. Ya Allah Fahmi kok ternyata kuliah di sini juga. Kenapa nggak bilang-bilang? Aku tahu kan dulu tuh gimana khawatirnya aku perkara aku mau kuliah di sini sendirian. Kalau dari awal aku tahu aku juga pengen kuliah di sini. Kemarin kan aku nggak perlu secemas ini sampai nangis-nangis. Kok nggak tahu gimana aku melewati hari itu. Kita pun bisa lah ngurus pendaftaran ini bareng. Kita bisa persiapan ngerantau nih bersama-sama. Aku juga bisa lebih tenang karena aku tahu ada temannya, ada kau di sini. Kau nih teman baik aku loh Fahmi. Ngapa aku nggak cerita sama aku? Gitu kan ngomel, Lala marah Lala di situ, Wak. Nah dengar Lala ngomel-ngomel dengan santai, Fahmi menjawab, nggak apa-apa, biar surprise aja. Sengaja aku nggak bilang-bilang sama kau, katanya gigi kau, kata si Lala kayak gitu. Nah sikap Fahmi yang seperti itu, Wak, sempat membuat Lala ini ngambek lah kan. Tapi untungnya di hari pertama ketika Lala ini masuk kuliah, semua kecemasan dan juga ketakutan yang dirasakan selama ini tentang merantau sendirian di Jogja itu ternyata tidak terbukti sama sekali, Wak. Pada saat itu di hari pertama kuliah ini Lala langsung bisa mendapatkan banyak teman baru dan dia bisa enjoy dengan kegiatan kuliahnya. Alhasil ya sudah, Lala pun sudah mulai sibuk dengan dunia barunya lagi dan sudah mulai tidak kontakan lagi nih sama Fahmi. Karena memang ya kan Fahmi sama si Lala ini ya cuma dekatnya waktu mereka kumpul bertiga aja sih. Saya mereka nggak sering chat-chatan apa segala macam. Enggak kayak gitu. Fahmi mana modelannya kayak gitu pula lagi ya kan. Yang jelas-jelas ada kawan di satu kelas dia pendiam di kelas, apalagi di tempat baru gitu loh. Ya Lala nggak nyaman lah, Wak, sama hal itu, makanya dia kayak jaga jarak juga sama si Fahmi. Nah beberapa bulan pertama Lala kuliah di Jogja, Wak, dia sudah mulai merasa kurang nyaman nih sama kos-kosan pertamanya. Dia pun memutuskan untuk pindah ke kosan lain yang direkomendasi oleh salah satu teman kampusnya yang bernama Dina. Yang kebetulan Dina ini juga berasal dari kota yang sama ketika Lala ini SMA dulu. Cuman bedanya Lala ini sekolahnya misalnya di SMA A gitu. Nah si Dina ini di SMA B, tapi satu kota yang sama. Nah kosan barunya si Lala ini di rekomendasi sama si Dina. Kos baru ini kita sebut aja lah namanya kos bunga kan, Wak. Dan kebetulan juga Dina ngekos di situ. Jadi dia nggak cuma ngerekomendasikan aja, dia juga tinggal di situ. Lala sama Dina ini ya sama-sama menempati kamar di lantai 2. Nah, sepanjang mereka ngekos bareng ini, Wak, Lala ini notice kalau si Dina ini sering kali teleponan sama seseorang. Lala nggak tahu pasti siapa orang yang lagi ditelepon sama si Dina ini, cuman yang jelas dia bukan pacarnya si Dina. Dan Dina selalu memanggil orang yang ditelepon ini dengan sebutan Mbak, ya. Mereka teleponan tuh nggak cuma sekali dua kali aja, Wak. Setiap kali Lala ini main ke tempatnya si Dina atau Dina ini lagi main ke tempatnya si Lala, pasti bakal selalu teleponan sama si Mbak itu, selalu. Sesering itu, Wak, mereka teleponan selalu kayak
teleponan terus kan. Nah pada suatu hari nih ya, ketika Lala lagi main ke kamarnya si Dina, waktu itu nampak nih Dina lagi beres-beres kamar dengan posisi masih teleponan, HP diapit di telinga sama bahunya. Ya mbak, mbak lebih segala macam kan. Nah itu adalah pemandangan yang sangat biasa buat si Lala. Nah terus pas Dina ini lagi asik ngobrol sama si mbak itu, di situ Dina bilang, mbak ini lagi ada kawan aku mbak, dia dari kota yang sama juga loh sama kita. Nah mungkin si mbak ini jawab, oh ya anak SMA mana dia? SMA A gitu. Namanya Lala, kata si Dina kayak gitu kan. Nah, tepat setelah Dina menyebutkan nama Lala, tiba-tiba di situ ekspresi wajah Dina, hah, gitu, panik berubah, Wak. Nah, sepertinya si Mbak yang lagi ditelepon sama si Dina ini lagi menceritakan sesuatu yang bikin si Dina dikaget, makanya mukanya kayak gitu kan. Lala tuh ngeh, kenapa nih kayak gitu aja, cuman Lala nggak tahu lah apa yang lagi bilang sama si Mbak itu. Kan mereka teleponan berdua, bukan di loudspeaker ya. Sampai akhirnya Wak Dina lagi, kayak gitu, tiba-tiba langsung datang ngambilin Lala. Lah, kok kenal sama Fahri katanya? Hah? Fahri siapa nih? Fahri? Dia juga anak SMA loh, satu SMA sama kau. Perasaan di sekolah aku nggak ada yang namanya Fahri. Ada, rumahnya dekat sama rumah kau katanya. Oh, Fahmi, bukan Fahri, Fahmi. Iya Fahmi. Nah, tepat ketika nama Fahmi itu disebut, wah di situ Dina ini makin panik lagi, makin kaget deh lagi kan. Dina tuh langsung bilang ke si Mbak lagi teleponnya, Mbak, betul Mbak, inilah si Lala nih Mbak. Kata si Dina kayak gitu lagi sama si Mbak tuh, si Lala apa nih, ngapa nama aku dibawa-bawa, ngapa pula nama Fahmi dibawa-bawa ya kan. Pokoknya Dina waktu itu panik kali, wah heboh kali dia tuh, macam dia baru dapat kabarnya kayak gimana gitu. Cuman Lala ini masih nggak tahu nih apa nih, ada apa nih, masih nggak tahu. Kenapa si Dina ini tiba-tiba panik setelah ada nama Lala dan juga nama Fahmi. Emang kenapa Din? Ada apa? Hah? Kok kenal juga sama si Fahmi? Nanyalah si Lala ke si Dina. Nah, dengar pertanyaan Lala, wah tanpa basa-basi lagi Dina langsung bilang apa? Lah, kok tahu gak? Kok tuh udah disantet sama Fahmi katanya. Hah? Disantet? Kamu ketawa ya? Langsung bilang, hah? Disantet gimana? Maksudnya apa nih? Kata si Lala kayak gitu. Iya, kok tuh udah disantet sama Fahmi. Dan kau mau tahu siapa dukunnya? Hah? Dukun yang udah buku santetnya. Ini orangnya, si Mbak yang lagi sekarang aku teleponnya, yang selama ini aku teleponan sama saya. Ini yang udah santet kau. Oh, dengar itu Lala udah gak bisa berkata-kata lagi, Wak. Aku mau disantet sama Fahmi. Lala cuman bisa terduduk diam sambil berusaha mencerna nih semua informasi yang baru aja disampaikan sama si Dina itu kan. Panik, Wak. Lalu dengan suara yang lirih si Lala ini bilang, kok ini nggak lagi bercanda kan Den? Masa iya Fahmi mau nyantet aku tuh, kawan aku loh. Aduh merinding aku. Kenapa? Oh disitulah Dina langsung ngasih HP-nya ke Lala supaya Lala bisa ngomong langsung nih sama si Mbak ini. Mbak itu kan ya Allah. Langsung waktu udah melalui sambungan telepon itu, dari situlah Lala tahu kalau si Mbak ini juga nggak kalah heboh sama si Dina. Dok, kebetulan Lala kan. Lala ini kan, kok disebut lah nama panjangnya si Lala kan. Lala ini kan, anak SMA ini kan. Kok kawannya si Fahmi itu kan yang mobilnya ini kan semua. Iya Mbak, iya betul apa yang Mbak bilang tuh, ada apa? Kenapa si Fahmi itu kenapa? Dok, kau tahu dah Dok, Fahmi itu pernah datang nemuin aku buat jantet kau. Karena Fahmi itu pengen kau suka sama dia, Dok. Foto kau loh ada di rumahku nih, Dok. Ini ya foto ya. Aku masih nyimpan foto kau yang dibawa sama si Fahmi. Aku masih nyimpan semua sajian yang ku kasih sama si Fahmi. Masih, kata si Mbak itu sama dia. Apa yang disampaikan oleh Mbak itu semakin bikin si Lala ini shock, Wak. Dia nanya lagi lah kan, emang kronologi kejadiannya kayak gimana Mbak? Kok bisa si Fahmi ini mau nyantet aku? Dan Mbak ini sebenarnya siapa sih? Hah? Kenapa Fahmi ini bisa sampai minta tolong ke Mbak buat Mbak nyantet aku? Mbak Sum ini ya, Mbak yang dekat sama Fahmi itu. Ya tempat dukun kami pergi itu. Ini Mbak Sum nih, jangan itu kan. Dalam pikiran Lala kayak gitu. Nah di tengah kebingungan itu, disitulah Mbak mulai menceritakan semuanya tentang sebuah misteri yang ternyata selama ini ditutup sama si Fahmi. Masuk. Oh. Pasti sampai sini kalian mikir kalau Mbak yang nelponin ini, yang lagi selama ini teleponan sama Dina, yang sampai akhirnya menguak ini semua tuh Mbak Sum kan? Dukun kenalannya si Fahmi itu, yang si Lala ini pergi ke sana kan? Bukan, Wak. Dia bukan Mbak Sum. Mbak ini adalah seorang dukun yang bernama Mbak Aul. Kalian ingat Wak tadi di awal aku sempat cerita apa? Kalau Lala ini kan sering nengok si Fahmi sama Mbak Sum itu ngobrol berdua sambil marah-marah ya kan? Yang katanya Mbak Sum ini lagi ada masalah sama dukun saingan itu. Nah dukun saingan ini, Wak, dukun saingan yang dimaksud sama Mbak Sum itu adalah Mbak Aul. Mbak Aul ini siapa? Inilah yang lagi ditelepon sama siapa nih? Sama si Dina nih. Mbak yang dulu nyantet si Lala nih. Mbak Aul nih lah.
Ya, apa nggak sempit kali dunia tuh. Dan berdasarkan cerita dari Mbak Aul nih ya, sebenarnya Fahmi ini udah lebih dulu kenalnya sama Mbak Aul, Wak. Jauh sebelum dia kenal sama Mbak Sum. Dan belakangan Lala baru tahu kalau ternyata Mbak Aul ini adalah seorang dukun yang cukup terkenal gitu lah, Wak, di bidang percintaan gitu. Jadi banyak orang-orang di kawasan tempat Lala tinggal itu yang juga kenal sama Mbak Sum. Kalau Mbak Aul, jadi kalau misalnya ada masalah percintaan atau masalah jampe apa gimana, pasti ke tempatnya Mbak Aul. Itu belakangan baru si Lala ini tahu. Lalu ketika Fahmi ini ketemu sama Mbak Aul, di situ Fahmi tuh langsung, Wak, dikasihnya fotonya Lala ini ke Mbak Aul. Fahmi bilang, "Mbak, ini dia nih foto cewek yang aku suka, tolonglah kerjain dia biar dia suka balik sama aku." Nah, setelah mendapatkan foto Lala, Mbak Aul pun langsung lah itu kan langsung melakukan pokoknya jampe-jamperan. Diritualkannya lah itu. Tapi setelah dicoba berkali-kali, entah kenapa hasilnya terus gagal, Nduk. Kata Mbak Aul itu ngomong sama si Lala kan, "Santet yang kukirim ke kau itu selalu mental, nggak bisa nembus lah gitu intinya." Nah dari situ Mbak Aul udah mulai nggak yakin nih, Wak, sama apa yang akan dia lakukan. Kayaknya si Lala ini ada backingan lah ini. Kayaknya backingannya kuat lah ini. Anaknya nggak bisa disantet nih. Tapi kalau misalnya si Fahmi nih tahu, nanti aku kehilangan customer. Ini customernya basah nih, dia orang kaya nih kan. Aku nggak bisa kehilangan dia nih. Duitnya pasti banyak. Aku kerjain aja, aku kerjain tuh maksudnya kayak ya agak-agak jahat juga lah, Wak, Mbak Aul ini. Jadi kayak aku porotin aja kayak gitulah kasarnya. Udah lah tuh dari situlah Mbak Aul ini pun seringlah memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sama si Fahmi ini, Wak. Mbak Aul bilang, "Kalau kau mau nanti santetnya manjur, kau harus pergi ke Lala, kau harus siapin kayak gini, kau harus siapin ini, kau harus bakar ini, tanam itu. Kau ambil rambutnya Lala, kau ambil bekas sedotannya Lala, kau kasih semua sama aku. Nanti kalau misalnya syaratnya sudah berhasil kau penuhi, kau datang lagi ke aku, nanti kita lakukan lagi ritual." Oh, pokoknya gitu-gitu kan lah sama Mbak Aul. Dan setiap kali Fahmi ini datang ke tempat Mbak Aul untuk menyantet Lala, Wak, tentu ya ada uang harus dibayar sama Mbak Aul. Dan karena mereka melakukan ritual untuk meluluhkan hati Aul ini berkali-kali, otomatis Fahmi juga harus membayar Mbak Aul ya berkali-kali juga. Dan itu nggak sedikit, Wak. Juta-jutaan dikasihnya tuh. Anak SMA 2008 keluar jutaan buat dukun hanya untuk meluluhkan hatinya si Lala. Banyak itu. Dikasih terus kan, dikasih terus sama Fahmi. Sat. Nah, lama-kelamaan curiga Fahmi di sini, Wak. Ini aku udah keluar duit sampai berjuta-juta, tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya. Lala masih nggak nunjukin tanda-tanda dia suka sama aku. Sebenarnya santetnya si Auli berhasil apa enggak nih? Dan FYI waktu itu Lala ini punya pacar ya. Fahmi kenal sama pacarnya juga kenal sama si Fahmi. Pokoknya gitu, dia punya pacar. Nah di sini Fahmi udah mulai nggak yakin nih, Wak. Akhirnya dia protes lah sama Mbak Aul ini. "Kenapa nih santetnya kok nggak berhasil juga, Mbak? Kok jangan main-main kok sama aku?" Kata si Fahmi mulai emosi dia. Mbak Aul bilang, "Tenang kok dulu apa Mi. Namanya juga masih proses, sabar aja lah kok. Kalau kamu nggak mau sabar juga, nih aku kasih tahu cara yang baru ya. Ini cara pamungkas kali ini paling ampuh kali buat memikat hati seseorang. Nah cara terakhir ini aku yakin ini ampuh kali ini. Ini pasti bakal berhasil nih." Penasaran si Fahmi kan nanya, "Gimana caranya, Mbak? Aku harus ngelakuin apa?" Katanya. "Kau harus makan emas." Nah, mau enggak kau? Makan emas? Makan emas. Nah dengar ucapan dari Mbak Aul, Fahmi yang memang udah karena cinta kali mungkin lah itu sama si Lala kan nurut-nurut aja dia, Wak. Nah beli emas tak diapain lah itu emasnya, pokoknya dimakan lah itu emasnya kan. Tapi setelah ritual makan emas itu dilakukan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, Wak. Lala nih masih tetap bersikap biasa aja deh sama si Fahmi, dan Lala tidak menunjukkan ketertarikan sama sekali sama si Fahmi. Ya biasa aja, macam kawan biasa macam mana. Ngamuk di situ si Fahmi. "Wah, aku udah keluar juta-jutaan buat bayar kau ya, aku udah sampai makan emas kayak gini, kau bilang tuh cara pamungkas kok yang nggak berhasil. Pokoknya aku nggak mau tahu cara gimana ya, Ul ya. Mau kau tanam sajen di rumah Lala kayak atau apapun itulah ya, terserah kau. Yang penting aku mau kau bikin dia suka sama aku. Kau jangan macam-macam sama aku, Ul." Nah karena Mbak Aul di situ nggak mau kehilangan customernya ini dan dia juga agak takut lah mungkin sama si Fahmi, Mbak Aul pun akhirnya bilang, "Ya udah aku sabar dulu. Nanti aku coba tanam sesajen langsung di rumahnya ya. Kau tunjukkan aja lah di mana rumahnya si Lala." Kata siapa kayak gitu kan. Udah lah tuh akhirnya setelah Mbak Aul ini mengetahui, "Oh di situ tuh, Mbak, rumahnya," kata si Fahmi kan. Pada suatu hari menjelang maghrib, Mbak Aul pun datanglah ke sana untuk nanam saja nih. Dia mau nanam langsung tembus lah itu kan ke sanubarinya si Lala lah itu mungkin langsung. Nah datang dia mau mobil. Udah nyampe nih, dekat lah, paling cuma 5 meter gitulah ke rumahnya Aul. Pada saat Mbak Aul mau melakukan aksinya itu, disitulah Mbak Aul melihat sebuah atau sesuatu yang membuatnya sadar kenapa selama ini santet yang dia kirim untuk Lala ini selalu mental. Bisa kalian tebak apa, Wak? Pada saat Mbak Aul tuh udah parkir mobil, dia mau turun, mau nanam sajen itu. Disitulah Mbak Aul mendengar pintu pagar rumah Lala ini terbuka. Krak gitu. Terus keluar ayahnya Lala. Pakai sarung, pakai peci, bawa motor. Set keluar, turun, mau ke masjid, mau sholat maghrib berjamaah. Di situ Nduk, nih kata Mbak Aul di telepon kan, di situ Mbak Aul ini nengok ada macam cahaya gitu yang seolah melingkari tubuh ayahnya Lala dan juga rumahnya Lala. Aduh merinding aku, melingkar. Ya, nah akhirnya di situ aku langsung bilang, Mbak Aul ini langsung bilang, "Wah, ini
Ini mau disantet mau kayak gimana nih, nggak bisa, nggak akan berhasil. Rumah ini nggak bisa ditembus sama ilmu hitam manapun karena di dalamnya ada banyak doa-doa dan orang yang tinggal di dalamnya ini rajin beribadah, nggak akan tembus. Aku tahu alasannya kenapa. Dia bukan gara-gara ada backingan hantu apa segala macam, tapi karena doa dan ibadah orang yang ada dalam rumah ini, makanya nggak tembus. Dari situ aku langsung sadar, Dok, kata Mbak Aul tuh kayak gitu. Nah, apa yang dilihat sama Mbak Aul itu pun langsung membuat Mbak Aul mengurungkan niatnya untuk menanam sesajen di sana. Wah, Mbak Aul langsung balik ke rumahnya dan dengan terpaksa pun akhirnya dia memberitahu sama Fahmi, maaf, Lala sama keluarganya memang nggak bisa disantet. Aku mundur. Udah denger itu Fahmi ngamuk, bukan main, lagi dimaki-makinya. Aku lagi marah besar lah pokoknya. Kok kalau memang dari awal kok nggak bisa nyantet, dia kenapa kok bilang dari awal tuh bisa? Ngapa kok nggak bilang dari dulu, ha? Alasan kok ngamuk kali lah itu Fahmi sama si Aul. Nah, hingga akhirnya Fahmi pun memutuskan untuk tidak mau lagi meminta bantuan ke Mbak Aul. Bukan dia berhenti, Wak. Dia nggak mau lagi meminta bantuan ke Aul. Dia nggak nyerah di situ aja. Walaupun santetnya Mbak Aul ini gagal, di situ Fahmi ini putar arah. Di sini dia putar haluan. Dia minta bantuan ke siapa? Ke Mbak Sum, itulah, which is saingannya Mbak Aul. Fahmi pun tahu nama Mbak Sum ini juga dari Mbak Aul karena ya sama, wah, Mbak Aul ini juga pernah ngomongin soal Mbak Sum. Sama-sama ngomongin ya dua dukun ini. Intinya di situ Fahmi tahu kalau Mbak Aul ini punya musuh sama namanya Mbak Sum. Gegara Aul ini nggak bisa mengikuti apa yang dia inginkan, dia putar balik ke musuhnya Mbak Sum. Musuhnya Mbak Aul, which is Mbak Sum. Nah, awal ya Fahmi ini yakin dia yakin yakinnya kalau Mbak Sum ini bisa membuat Lala jatuh hati. Kenapa? Karena kan Mbak Sum ini pernah ketemu langsung sama si Lala, ya kan? Betul ngawanin Indi. Nah, jadi ternyata nih, Wak, kemarin tuh ketika Mbak Sum ini melakukan ritual untuk membantu Indi, temannya Lala dan Fahmi yang lagi bermasalah sama pacarnya itu, ternyata di saat itulah Fahmi memanfaatkan waktu pertemuan ini ya untuk mempertemukan Lala dengan Mbak Sum. Makanya ide pertama yang dia kasih ke Indi itu apa? Ya udah pergi ke dukun, kata kayak gitu kan, ya supaya Lala dia bisa ketemu langsung sama Mbak Sum, bisa langsung diritualkan. Ya Allah, entah apa detail yang dilakukan sama Mbak Sum terhadap si Lala nih, Wak, ya. Lala nggak begitu ingat dengan jelas karena memang dia nggak ngeh sama sekali kapan ya aku di ritual, aku nggak tahu. Nah, tapi meskipun Mbak Sum ini sangat yakin kalau ritualnya ke Lala ini akan berhasil, pada akhirnya nihil juga hasilnya, Wak. Walaupun udah ketemu langsung, dia kata udah diritualkan secara langsung, walaupun Lala tuh nggak ingat kapan ya celah aku tuh bisa diritualkan sama itu, entah mungkin dari jarak dekat, cuman pandangan mata yang aku nggak tahu, aku nggak ingat, kata si Lala. Tapi yang jelas nihil juga hasilnya. Lala sama keluarganya emang nggak bisa ditembus, Wak, sama ilmu hitam waktu itu. Sia-sia juga, habis berjuta juga deh itu sama Mbak Sum. Ya Allah, Fahmi ngapa bunga kali kau? Kenapa nggak aku pepet aja si Lala tuh? Berdoa minta tolong luluhkan hati Lala, ya Allah, biar Lala itu suka sama aku. Dia pun gak jelek-jelek kali nyawa, ganteng juga anak tuhnya, kata si Lala. Entahlah, gak tahu udah pikiran sempit. Aduh, aku pula yang geram. Itu semua tadi yang barusan aku ceritakan itulah yang disampaikan sama Mbak Aul ke Lala lewat telepon itu. Itulah sado yang diceritakan sama siapa tuh. Udahlah kan, setelah Lala mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Fahmi, temannya yang sangat dia percayai selama ini nih, Wak, ya. Di situ Lala langsung down lah, dia nangis lah di sebadan-badan sampai gemetar badan aku. Shock dia, Wak. Kalian lah coba jadi Lala kayak gimana, kalian bersahabat nih. Wah, nggak kelihatan juga orang ini suka sama kalian apa enggak. Tapi ternyata dia udah nyantet kalian. Gimana, apa nggak shock tuh? Lala betul-betul nggak nyangka kalau Fahmi ini bisa nekat melakukan hal itu sampai nekat pergi ke dukun tuh loh. Selama ini tuh Fahmi tuh nggak pernah nunjukkan tanda-tanda kalau dia suka sama aku, Nat. Nggak ada sama sekali, sekedar kode-kode aja nggak ada loh, Nat. Padahal biasanya cewek tuh peka kan, Wak. Biasanya kan perempuan ini punya feeling yang sangat tajam dan bisa tahu kalau ada cowok yang diam-diam suka sama dia. Biasanya kayak gitu kan. Tapi dalam kejadian ini, Wak, Lala tuh betul-betul nggak pernah mikir ke sana. Lala nggak pernah menduga kalau ternyata Fahmi kawannya ini ternyata menyimpan perasaan sama dia. Nggak ada kayak gitu. Saking si Fahmi ini selempeng dan setertutup itu, Wak. Setiap kali mereka berinteraksi pun nggak ada satupun dari mereka yang kelihatan baper, kan, kelihatan salah tingkah. Nggak ada. Ya udah, hubungan antara Lala sama si Fahmi itu pure sebagai teman biasa aja. Kalau dia dari awal ngode-ngode, nah dia mungkin aku bisa ngeh nih, oh iya ya dia memang suka sama aku bisa ngelihat dari matanya, Mbak, aku bisa lihat dari tindakan dia, Mbak, memang dia suka sama aku, cuman aku kaget dia kenapa sampai kayak gini kali ya. Ini nggak ada, macam biasa aja kayak gitu. Apa nggak shock si Lala? Akhirnya setelah Lala tahu kalau Fahmi itu ternyata tidak sebaik itu, hancurlah perasaan dia, kan dia marah, dia sedih, dia kecewa, dia ngerasa dibohongi, semua campur aduk kali jadi satu. Lala sama sekali nggak nyangka selama ini dia berada hampir setiap hari sama orang yang sudah berniat jahat
jahat mau nyelakain dia. Dia nggak menduga. Saking kesalnya Lala sama Fahmi waktu itu. Di situ tuh di detik itu juga Nadia, aku rasa emang mau langsung kelabrak, mau langsung jabat jambak dia. Akhirnya betul Wak, tanpa membuang waktu lagi Lala pun segera langsung mengirim si Fahmi ini chat BBM, waktu itu zaman BBM. Lala bilang, "Mi, kau lagi di mana Mi sekarang?" Balas langsung sama si Fahmi kan, "Aku lagi di kos nih, gimana? Pergi main kita?" Katanya gitu. "Iya boleh, kata siapa kan, kata si Lala. "Boleh, sekalian ada yang mau obrolin sama kau," katanya. "Oh, mau ngobrolin apa Wak?" Kata si Fahmi lagi. "Iya, aku mau ngobrol soal Mbak Aul." Itu kata Lala langsung disebut. Nah, dengan menyebut nama Mbak Aul secara tidak langsung, Lala langsung bilang ke Fahmi kalau aku udah tahu kok soal perbuatanku sama si Aul. Nama Mbak Aul kan gak pernah disebutin di circle dia. Aul ini kan nama dukun yang mau disuruh nyantet si Lala kan. Itu udah kayak petunjuk kalau si Lala ini sebenarnya udah tahu kok perbuatan Fahmi yang memang mau nyantet dia lewat Mbak Aul itu. Wah, dan ketika Fahmi baca itu chat, Wak, ketika dia sadar kalau aksinya sudah terbongkar, di situ sama sekali nggak dibalas sama Fahmi, Wak. Langsung apa? Dibloknya si Lala. Apa yang dilakukan sama si Fahmi ini tentu bikin Lala makin kesal lagi. Kok nomor aku malah kau blok? Berarti betul ini. Tapi tengok gue Mi ya. Nampak gue besok di kampus apa nggak aku jambak rambut gue. Emosi kali Lala waktu itu kan. Dan keesokan harinya betul selama di kampus Lala nyari itu. Lala terus mencari-cari keberadaan si Fahmi. Dia pergi ke kelas, ditanya mana si Fahmi ini. Nggak ada, nggak kelihatan gitu kan. Tapi anehnya itu Lala tidak berhasil menemukan Fahmi. Lala udah nanya ke teman-teman kelasnya. Lala udah tanya ke teman-teman lainnya lah gitu kan. Nggak ada yang tahu Fahmi ini kemana. Bahkan ada juga yang nggak kenal sama si Fahmi ini, Wak. Dan karena selama berhari-hari kemudian si Fahmi ini masih juga nggak muncul di kampus, Lala pun nanyalah ke teman kosnya Fahmi, "Kok nampak Fahmi beberapa hari ini nggak di mana? Dia kok nggak masuk kuliah beberapa hari ini, ku tengok ada dia di kos." Kebetulan si Lala ini ada kenal teman kosannya si Fahmi ini. Tapi jawaban dari teman kosnya Fahmi juga sama, "Wak, aku nggak nengok di mana si Fahmi. Kosnya juga udah lama kosong, ku tengok entah dia pergi kemana gitu." Lalu beberapa waktu kemudian barulah Lala mendengar kabar kalau Fahmi ini ternyata balik lagi ke Sumatera, ke kota tempat SMA mereka itu. Dia nggak jadi kuliah di Jogja. Dan sejak saat itu sampai hari ini, sekalipun Lala udah nggak pernah ketemu lagi sama Fahmi. Betul-betul ngilang dia, Wak. Abis ketahuan tuh langsung kabur, hilang, nggak ada penjelasan. Sampai saat ini dari 2008 lah katakan sampai 2010 lah masuk kuliah, sampai sekarang 2024 hilang kabar. Nggak ada, 14 tahun, nggak tahu lah dia di mana. Dengan respon dia kayak gitu, ditambah lagi dengan kesaksiannya si Mbak Aul, ditambah lagi dengan bukti-bukti foto si Lala yang ada di sana, itu menunjukkan bahwa memang si Fahmi ini kabur ya karena dia mungkin malu aksinya ketahuan sama si Lala sampai akhirnya dia cabut gitu aja tanpa penjelasan. Lala masih ngarepin jawabannya, Nat. Kalau misalnya itu sih masih, kata dia. Kalau pada saat itu, tapi kalau sekarang udah lah, Nat, berlalu aja walaupun memang bekas sekali di hati aku. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama si Lala. Ternyata betul, Wak, ya, kita tuh nggak pernah betul-betul tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Walaupun dari luar kelihatannya baik, kelihatannya kalem kali, ternyata hatinya busuk, betul busuk. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran buat kalian semua, khususnya buat aku juga. Jadi kisah ini betul-betul menjadi pelajaran besar sekali buat aku. Kenapa? Karena sebenarnya Lala yang aku ceritakan di dalam kisah ini adalah aku sendiri, Wak. Lala itu aku. Aku pernah mau disantet sama kawan aku sendiri, kok aku jadi mau nangis ya. Sedih tuh loh, ya Allah, sedih. Kan kalian pernah request kan, pengen denger kehawenan dia kan. Nah inilah, malam ini spesial kisah aku sendiri, aku ceritakan sama kalian. Memang tadi ku bilang gak ada penampakan horor, pocong, genderuwo, kunting, gak ada, Wak. Tapi kisah ini betul-betul ngebekas sekali dalam hidup aku. Dan bahkan kisah ini kuanggap lebih seram dari penampakan hantu tuh ya. Rasanya campur aduk, Wak. Campur aduk. Selain ngerasain pengalaman yang gak pernah aku sangka-sangka, ini aku juga sedih loh. Sedih loh ngerasa dikhianatin sama teman sendiri. Sampai sekarang nih ya, kalau misalnya aku ingat lagi kejadian itu, aku masih kayak gak habis pikir gitu. Kenapa, Fahmi? Kenapa aku harus ngambil jalan pintas, aku pergi ke dukun? Kok tuh pintar loh, kok tuh ganteng loh, sumpah. Kok kaya, kok ada privilege nih, kok ada privilege karena kok nggak kesulitan secara ekonomi. Kok tuh punya modal yang cukup kali loh buat dekatin siapapun cewek yang kau suka. Ngapa kok lebih ngeluarin uang berjuta-juta cuman buat bayar dukun? Hasilnya juga nggak ada ya, bongak Fahmi. Mending kau pakai uang kau tuh buat yang lebih bermanfaat lagi kan. Dekatkanlah diri kau sama aku nih, akulah orang yang kau suka nih. Kau dekatkanlah aku dengan sewajarnya, Fahmi. Daripada kau bayar dukun, mending uangnya kau belilah
Apa tiket bioskop kayak nonton kita bersama-sama ya kan. Kok beliin kayak aku coklat, kok beliin entahlah apa tuh, ha? Biar luluh juga hati aku. Kok dekatkan, kok kasihlah aku perhatian gitu kan. Kok berdoalah sama Allah, ya Allah tolonglah luluhkan hati Nadia kayak gitu. Kok kan selama ini juga dekat sama aku, harusnya kan kok tahu apa yang ku suka. Ini kok malah pergi ke dukun. Astagfirullahalazim. Udah ya santai-santai kok kirim ke aku apa mental kan. Kok tahu juga aku rajin ibadah kan. Dan harus dia ingat, Wak, di momen ketika kelakuan buruknya ini terungkap, yang ada aku tuh ya jadi kesal sama ilfil lah sama dia tentunya kan. Dengan sikapnya itu bukan hanya si Fahmi ini kehilangan cewek yang dia suka, tapi dia ini juga kehilangan teman baiknya loh, ya kan. Sejak saat itu aku tuh udah gak pernah lagi temenan sama Fahmi. Sampai lost contact kayak gitu tuh, sampai saat ini aku gak habis pikir loh, ya Allah. Kejadian tuh pernah ke aku ya. Aduh Fahmi, apa bunga kali kau nih. Astagfirullah. Aku saking gak bisa ngomong ketawa aku. Bunga. Yang jelas, Wak, maaf aku heboh sendiri di sini ya. Karena ini memang membekas sekali, jadi aku masih relate tadi setiap kali aku bercerita. Oh waktu ini ya, waktu ini, dan ini masih banyak yang tidak aku ceritakan di sini. Tapi yang pasti semua nama sudah aku samarkan sih, tempatnya juga udah aku samarkan, jadi nggak tahu lah. Dan yang jelas aku berharap kisah ini bisa menjadi reminder buat kita semua untuk jangan pernah sekalipun datang ke dukun walaupun niatnya cuma iseng. Ya, apa yang pernah aku lakukan dulu kan betulan aku pergi ke dukun kan. Itu adalah sesuatu yang nggak boleh ditiru, ya. Aku sadar itu salah kali walaupun memang niatnya cuma iseng. Gimana ya kinerja dukun itu kayak gimana? Memang iseng. Tapi ternyata hal itu membahayakan aku. Karena dari keisengan itu apa? Buktinya aku terjebak kan untuk diritualkan sama Mbak Sum kan. Coba dari awal, jangan, nggak usah macam-macam aja ke sana. Apa yang udah kau luluhkan aja hati dia. Tapi Wak penasaran waktu itu nama bocah masih kan, Wak. Jangan ditiru bagian situ ya. Aku tahu aku salah di situ. Tapi alhamdulillahnya, masya Allah, semua gangguan-gangguan itu bisa mental karena alhamdulillah doa-doa dari ibadahku, doa orang tuaku, Allah yang udah menolong kami di saat santet itu mau ditanam langsung sama punggawa ya nih yang membaul itu kan. Di situ pas pula Dedi keluar naik motor mau sholat ke masjid, takut dukun tuh nengok langsung, ya kan, langsung keluar. Masya Allah, apa yang ditengok sama dukun tuh juga wallahualam. Tapi itu yang dia bilang cahaya langsung, udah nggak bisa ini, nggak bisa. Semoga ini memang niat aku, Wak. Kenapa kisah ini aku kasih sama kalian? Semoga dari kisah ini kalian juga nggak putus dalam berdoa, Wak. Lindungan Allah itu dekat dan semoga kita ini termasuk dalam kalangan hamba-hamba yang dilimpahi pertolongan serta perlindungannya. Amin ya robbal alamin. Ya itulah KHW Nadia, mantap nih ya. Bip. Dan juga jangan lupa seperti yang sudah aku janjikan di awal tadi, nih belum selesai videonya. Di akhir video ini aku punya kejutan buat kalian. Jadi Wak masih dalam rangkaian acara Diamond Night Celebration. Malam ini aku dan tim sudah menyiapkan kuis berupa teka-teki silang atau TTS buat kalian. Tenang aja Wak, pokoknya soalnya ini nggak susah kok. Karena semua jawabannya sudah pernah aku ceritakan di video-videoku dari hari Senin kemarin sampai dengan hari ini. Sampai dengan video ini ada juga. Kerjakan sebaik mungkin karena nantinya 10 orang dari kalian berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai masing-masing 500.000. Terus cara kerjanya gimana Nadia? Nah nanti Wak, kalian bisa langsung download soal TTS-nya di link yang aku sertakan di bawah. Atau kalian screenshot aja nih bagian sini. Udah habis itu tinggal kalian isi aja. Nanti kalau misalnya soalnya sudah diisi, kalian bisa screenshot lagi jawabannya dan submit melalui link Google Form yang juga sudah aku sertakan di bawah. Submit jawabannya format JPG ya Wak, JPG tuh pakai format itu, format image lah pokoknya. Nah paling lama kami tunggu sampai besok ya. Besok, betulan besok hari Sabtu jam 7 malam. Jadi 24 jam lah kalian kerjain ini. Aku kasih waktunya maksudnya. Selamat mengerjakan dan semoga beruntung. Dan jangan lupa juga kita rayain puncak acaranya di hari Minggu besok, unboxing dengan guest star kita. Ya kan? Sama nanti akan ada pengumuman pemenang dan juga pengumuman hadiah utama Android dan juga MacBook. Oke, terima kasih sudah bersenang-senang sama aku hari ini, malam ini, dan sepanjang minggu ini. Setelah kita kenyang seminggu, belum masih ada 2 video lagi. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bentuk dada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Ini KHW kakak ya, tolong diedit dengan sepenuh hati, sewaras mungkin, sebaik mungkin. Oke, ini KHW kakak
ya. Jadi tolong diedit sebaik dan seepik mungkin ya. Oke.